Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niatul Ma'lufa sebagai presentator pertama. Ya, yang pertama itu dalam video ini kita akan membahas bagaimana menyusun rancangan pelatihan sumber daya manusia yang tidak hanya menekankan kemampuan atau skill kerja, tetapi juga akhlak kerja yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Nah, saat ini dunia kerja bukan hanya menuntut keahlian teknis, malahan perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia yang amanah, jujur, disiplin, dan juga memiliki etika kerja yang baik. Karena itulah pelatihan berbasis skill ini dan juga akhlak menjadi sangat penting. Pelatihan seperti ini juga bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Artinya, bukan hanya mampu bekerja, tetapi mampu bekerja dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, bekerja adalah bagian dari ibadah. Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah, bekerja dengan insan, serta menjauhi segala bentuk penipuan. Itulah landasan utama pelatihan yang ingin kita susun. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mendesain program pelatihan yang terstruktur. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Desain program pelatihan. Untuk melakukan pelatihan SDM yang efektif, kita harus memulai dari training needs analysis, yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Pada tahap ini kita bisa mencari tahu seperti skill apa yang belum dimiliki oleh karyawan, kebutuhan kerja apa yang belum sesuai dengan etika Islam, dan nilai apa saja yang harus ditingkatkan. Nilai ini seperti amanah, kedisiplinan, dan kejujuran. Setelah kebutuhan diketahui, barulah kita mencari kompetensi pelatihan. Kompetensi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hard skill. Hard skill adalah kemampuan teknis yang dapat diukur, dipelajari, dan biasanya berkaitan langsung dengan pekerjaan. Ciri-ciri hard skill: yang pertama bersifat teknis dan spesifik, yang kedua dapat diukur dengan tes, sertifikat, atau hasil kerja, yang ketiga dipelajari melalui pendidikan formal, khusus, atau pelatihan. Contoh hard skill: mengoperasikan komputer dan aplikasi kerja, mengelola keuangan dan akuntansi, menguasai teknik marketing atau negosiasi, mengolah data, dan membuat laporan. Yang kedua, soft skill dan akhlak kerja Islami. Soft skill adalah kemampuan non-teknis yang berkaitan dengan cara seseorang berperilaku, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola diri. Sedangkan akhlak kerja Islami ialah sikap, perilaku, dan etika bekerja yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini bukan hanya soft skill biasa, tetapi karakter yang memiliki dasar nilai syariah dan spiritual. Ciri-ciri soft skill berkaitan dengan karakter dan kepribadian, tidak terlalu terlihat tetapi sangat berpengaruh pada kinerja, tidak mudah diukur dengan angka, tapi terlihat dari sikap dan perilaku. Sedangkan landasan utama akhlak kerja Islami: amanah, ihsan, ikhlas, jujur, adil, disiplin, dan menepati waktu. Dengan metode ini, pelatihan tidak hanya teoritis tapi juga praktis, sehingga peserta benar-benar menginternalisasi nilai-nilai syariah pada pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke integritas nilai syariah dan evaluasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukri Afandi Kusairi. Kini menjadi presenter yang ketiga. Ya, saya akan membahas tentang nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan ke dalam pelatihan melalui dua cara, yaitu pada isi materi dan proses pelatihan. Kita harus memahami terlebih dahulu isi materi sebagaimana. Nah, kan sedalam sebuah perusahaan itu pastinya sebelum masuk ke perusahaan seharusnya ada dari pihak perusahaan melatih pelatihan dan untuk nanti bekerja di satu perusahaan.
Nah, isi materi. Pada isi materi, setiap kompetisi yaitu dikaitkan dengan prinsip Islam. Seperti halnya disiplin waktu dikaitkan dengan pentingnya manfaat waktu dalam Al-Quran, kualitas kerja dikaitkan dengan konsep ihsan, dan yang ketiga itu kejujuran dikaitkan dengan larangan menipu dalam hadis Rasulullah. Nah, yang kedua yaitu pada proses pelatihan. Sebagaimana SDM baru harus mengetahui, harus melewati tahap pelatihan. Tidak hanya soal isi materinya, itu tidak hanya soal tentang keduniawian saja, melainkan SDM itu harus ditanamkan bagaimana konsep syariah yang sebenarnya. Nah, pelatihannya itu tentang membuka sesi dengan doa, yang juga memberi studi kasus pelanggaran etika, menyiapkan ayat atau hadis dalam contoh, serta membiasakan budaya salam, sopan santun, dan tolong menolong. Itulah salah satu contoh pelatihan dalam konsep nilai-nilai syariah, konsep integritas, menanamkan rasa integritas syariah pada batin kita. Nah, jika sudah melalui dua tahapan tersebut, yaitu tentang isi materi dan juga pelatihan, kini memasuki tentang evaluasi kerja. Ada 3 aspek untuk evaluasi kerja. Yang pertama, evaluasi skill. Nah, evaluasi skill ini melatih apakah peserta meningkat dalam kemampuan teknis. Yang kedua yaitu evaluasi akhlak kerja. Nah, pada evaluasi ini melihat kedisiplinan, kejujuran, komunikasi, dan kepatuhan terhadap SOP syariah. Nah, dan yang ketiga yaitu tentang evaluasi efektivitas program melalui feedback peserta atasan perubahan perilaku di tempat kerja. Pada evaluasi pertama, evaluasi kedua, dan juga evaluasi ketiga yaitu runtutan. Evaluasi skill, bagaimana karyawan itu sudah melaksanakan apa yang sudah